Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Dan para ibu, ini ibu-ibu ya, bagi ibu-ibu dan juga bapak-bapak harus mendengar juga. Bagi para ibu hendaknya menyusukan anaknya itu 2 tahun secara sempurna. 2 tahun penuh, Bu. Berarti berapa? 2 tahun itu 24 bulan, ya. Atau di ayat lain ada 33 bulan. Tapi ini cukup sudah. Kadang-kadang orang tuh pingin anaknya seger buger. Itu ASI menurut dokter itu lebih afdal daripada susu yang dibuat oleh manusia yang vitaminnya full penuh. Vitamin apa saja ada. Itu pernah Habib beli waktunya anaknya Habib itu lahir karena prematur, beli susunya itu setengah kilo itu Pak Seket bilang. Ini full vitamin. Ya, ternyata walaupun pakai itu tetap diperintah oleh dokter supaya ASI itu harus ada pada anaknya. Supaya anak itu ya benar-benar bisa mencintai ibunya. Nah, makanya ibu-ibu jangan keenakan di operasi misalkan. Ada orang perempuan yang tidak mau lewat jalannya, operasi saja. Jadi 1, 2, 3, 4 beda-beda, hancur tabuk ini enggak. Ada orang yang tidak mau karena takut katanya. Tidak ada yang tidak bisa. Kenapa? Karena Allah itu coba maha kuasa. Tidak mungkin Allah memberi sesuatu tapi tidak mampu untuk mengeluarkannya, kan begitu. Jadi hanya manusia yang takut-takut untuk melahirkan anaknya dengan sesar itu tadi. Sebenarnya tidak pakai sesar, ya, pakai doa saja cukup, ya. Itu katanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ibu itu hendaknya menyusukan anaknya itu 2 tahun penuh, ya, 2 tahun penuh. Liman arada ayyutimma radha'ah, bagi orang yang berkehendak, bagi orang yang berkeinginan untuk menyempurnakan susuannya. Jadi anak kalau disusui sampai 2 tahun itu sehat, tidak gampang kena penyakit, tidak gampang dihembus oleh virus-virus kuat, metabolismenya kuat, ya. Tapi kalau minum susu sedikit-sedikit sakit. Jadi ASI itu betul-betul luar biasa, ya. Jadi Ustaz tidak berbicara tentang masalah air susunya. Ada pertanyaan kepada Imam Ali. 2 orang perempuan datang di waktu malam, ya, kepada dokter. Ketika itu lampu tidak ada, jadi lampunya saja lampu lilin, tidak ada lampu ginian. Kalau malam dimatiin. Tidak tahunya 2 orang ini lahirnya pas bareng jam 3 keluar semua. Ya keluar dua-duanya. Karena sebab tidak ada lampu, bingung setelah dimandiin, pokoknya dikasih pakaian, ternyata ini anak laki dan perempuan. Masing-masing ibu mengatakan ini anak saya yang laki, yang perempuan punya kamu. Bukan, yang laki punya saya, ini punya kamu. Tukaran. Ya. Karena masing-masing ini ibu mengatakan yang laki anak, yang perempuan hanya siapa? Tidak tahu. Bingung dokternya, datang ke Imam Ali. Ya Ali, saya punya masalah. Masalah yang tidak bisa saya, karena saya begini-begini. Dia khilaf, tidak ngasih tempat. Ini punya siapa, ini punya siapa. Ada 2 orang laki berperempuan melahirkan pada jam yang sama, 1 laki 1 perempuan, dan masing-masing ibu itu mengakui bahwa anaknya itu adalah laki-laki bukan perempuan. Oh begini, ambil air susunya katanya Imam Ali. Diambil air susunya, sedot 100 mili misalkan, 100 mili. Ambil yang satunya, kasih A dan B. Timbang yang lebih berat itu yang punya anak laki-laki. Kasih kesepakatan kepada ibu. Sebelum ditimbang, kasih sepakatan.
Ini katanya Imam Ali, yang punya air susu yang lebih berat, ya, yang lebih berat itu yang punya anak laki-laki. Ya, yang mana punya saya? Ini punya kamu. Mana punya saya? Ini. Lihat, mau kamu? Jelas sudah? Sepakat? Sepakat. Ya sudah, tidak apa-apa, timbang. Pokoknya yang lebih berat itu yang punya anak laki-laki. Tidak ada komplain. Oke, timbang. Tek, ada yang berat. Deng. Nah, ini yang laki-laki. Sudah, puas sudah. Tapi ternyata benar. Sampai sekarang dihipotesa oleh kedokteran, itu yang punya anak laki-laki itu air susunya lebih berat daripada anak perempuan. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini masalah radha'ah. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi ayah seorang suami, hendaknya dia memberikan rezeki kepada istri dan anak-anaknya atau pakaian dengan cara yang ma'ruf. Ya, dengan cara yang baik. Artinya beri sandang pangan bagi istri dan anak-anaknya. Kewajiban seorang laki-laki itu sebagai suami berkewajiban untuk memberikan sandang dan pangan kepada istri dan anak-anaknya. La tukallafu nafsun illa usaha. Allah tidak, setiap jiwa itu tidak diberatkan, masing-masing jiwa tidak diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali sekedar kesanggupannya. Paham? Jadi tidak boleh membebani siapapun saja, ya, yang tidak sanggup memikulnya. La tudarra walidatun liwalidiha. Tidak boleh seorang ibu itu dibebani oleh anaknya. Ibu tidak boleh dibebani oleh anaknya. Artinya apa? Kalau minta anak itu kepada ibunya, jangan yang tidak sanggup ibunya itu memberi. Kalau tidak ada kesanggupan, tidak boleh dituntut. Ya. Wala mauludun lahu biwalidihi. Dan tidak boleh seorang ayah dituntut atau dibebani oleh anaknya. Misalkan, bah, saya mau kuliah, bah, saya mau gini, bah, saya mau ke Mesir, bah, saya mau jadi dokter, bah, saya mau jadi insinyur. Tapi orang tuanya misalkan tidak mampu, ya sudah, jadi bebani. Tetaplah kamu standby di tempat sebagaimana takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau disikapi, tidak ada susah. Tidak ada susah. Ustaz sudah bilang sama anaknya, Ustaz, kamu habis habis aliyah sudah, tidak usah neruskan. Ya bah, doain ya Allah datangkan jodohnya. Mari terus langsung datang jodohnya. Ya betul, dikawinkan, dinikahkan, sudah selesai. Anak ini yang satunya tidak tahu, jawabannya Ustaz mengatakan tidak apa-apa kamu kuliah. Ya. Sampai selesai, datang jodohnya. Nah itu sesuatu yang ditakdirkan. Jadi menerima hal seperti itu, kakaknya menerima, adiknya juga menerima sama. Jadi enak. Jadi hidup ini sebenarnya harus mengikuti gadak dan takdir Allah. Kalau kamu misalkan menabrak itu yang namanya takdir, koruptor itu masalahnya menabrak takdir. Berkeinginan keras untuk menjadi pimpinan itu menolak takdir. Kalau mau dipilih tentang masalah pimpin atau misalkan mau jadi misalkan mau jadi guru, mau jadi PNS, mau jadi bupati, mau jadi presiden, tidak ada masalah. Tapi jangan ambisi dengan segala cara harus saya jadi, tidak bisa gitu. Kalau kamu misalkan mau jadi pimpinan lalu memaksakan diri untuk menjadi pimpinan, apapun jalannya akan ditempuh. Sogok menyogok biasa. Diskriminasi terhadap sesuatu itu biasa. Kenapa? Karena berharap aku jadi. Kalau berharap untuk jadi pemimpin yang seperti itu, artinya orang ini bukan menjadi pemimpin, tetapi menjadi penguasa. Kalau jadi penguasa orang seperti itu biasanya zalim. Kenapa? Karena di luar daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada orang pemimpin mengatakan jika kamu sesuai dengan apa yang kamu pilih, sesuai dengan apa karakternya kamu yang kamu inginkan, ya silakan pilih.
Mau pilih saya silakan, mau pilih dia silakan, mau berguru sama saya silakan, mau berguru sama dia silakan, mau masuk pondok di sini silakan, mau masuk pondok sana silakan. Sama-sama mengajar, sama-sama belajar, sama-sama membaca Al-Qur'an. Sama dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an yang di sini Bismillahirrahmanirrahim ada Al-Fatihahnya, di Mekah juga ada Al-Fatihahnya, di Amerika ada Al-Fatihahnya, di Cina ada Al-Fatihahnya, di Jepang ada Al-Fatihahnya. Jadi semua Al-Qur'an di seluruh dunia sama ada Al-Fatihahnya. Jadi kalau demikian, pilih mau kemana saja kamu tetap membaca Al-Qur'an. Artinya kalau ada misalkan pemimpin, calon pemimpin 2 orang, satu di antara 2 ini ya harus jadi. Jika mana ini yang jadi, ini diam saja. Jika ini jadi, akui saja kekalahannya. Jangan ini berdua ingin menjadi pemimpin tapi memaksakan kehendak yang tidak dikehendaki oleh Allah. Kalau tidak, jatuh pemaksaan kehendak itu tadi. Jika jatuh pemaksaan kehendak, maka apapun menjadi halal, walaupun sampai dar. Itu jahatnya kehendak hawa nafsu. Kalau standby di tempat, ya kamu harus jadilah, dianukan, selesai sudah. Pimpin, anak pak, pilih di antara 2 ini. Rakyat memilih, silakan pilih. Mana yang terbaik bagi kamu? Yang jadi, hendaknya jangan sombong. Ya, yang kalah, jangan tidak terima atas kekalahannya. Seperti itu. Karena pemain 2 orang itu, ya harus ada yang menang, ada yang kalah. Tapi menangnya jangan sampai sogok menyogok seperti itu. Jangan dari hasil yang haram. Ar-rashi wal murtasi wahuma finnar. Orang yang menyogok, yang menerima sogok sama dua-duanya masuk neraka. Mau kamu? Makanya jangan maksakan diri. Ada orang yang maksakan diri, saya mau jadi polisi. Ya, mau jadi polisi. Ada orang yang berkata seperti itu. Mau jadi polisi, ya apa? Kalau jadi 1 miliar saya akan bayar. Ya, ongguan, iya bayar. Mas bayar dari kena. Ya, tidak masuk. Hilang uangnya, anaknya dah masuk. Berat tidak? Berat. Kalau tidak misalkan saya mau jadi polisi, apa syaratnya? Begini. Sama dengan usah buat paspor. Buat paspor itu ada lewat calo. Ya berapa? 1.500.000. Ternyata cuma telok seket masuk TV. Ada teh sekejap. Ya sama. Kenapa harus lewat calo? Ya. Kalau misalnya itu bisa, kenapa harus lewat yang lainnya yang mengandung dosa dengan sogok menyogok? Minta kepada Allah, ya Rabb, jadikan ini. Jadi. Paham? Ini kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun dia misalkan punya kuasa, bila mana Allah tidak berkehendak tidak bisa. Ada jenderal, anaknya mau jadi polisi, ya dimasukkan sesuai dengan syarat dan masyruutnya, tapi tidak kena jenderalnya. Yang biasa punya kuasa, tidak kuasa saudara-saudara. Karena yang kuasa menakdirkan itu Allah. Tetapi bila mana Allah mengangkat pemimpin yang zalim, itu karena kamu yang zalim terhadap dirimu sendiri. Jangan salahkan pemimpinnya, sama. Pemimpinnya salah, kamu salah. Bila terangkat pemimpin yang keliru itu karena sebab kamu keliru kepada Allah. Mungkin tidak sholat, mungkin bermaksiat dan berbuat dosa, mungkin kamu itu telah sengaja meninggalkan taat kepada Allah, sengaja berkecimpung dalam kemunafikan, kefasikan, sehingga Allah benci kepada kamu. Diangkatlah pemimpin yang zalim untuk mendalim kamu karena kamu tersiksa, menyiksa dirimu karena dosa. Jelas. Jadi apa artinya? Jangan salahkan yang lain, salahkan dirimu sendiri. Nah itu yang dikatakan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Paham? Nah, ini namanya balen, ya enggak? Sudah balen. Jadi bagaimana caranya mengetahui pemimpin ini zalim atau tidak zalim? Kalau yang dipilih itu adalah orang yang beriman, bertakwa, maka karena sebab kamu juga sebagian besar dari kamu beriman dan bertakwa kepada Allah. Jika pemimpin itu zalim, maka karena sebab kamu sebagian besar zalim kepada Allah dan kepada dirimu sendiri, sehingga Allah menaikkan yang zalim untuk jadi pemimpin kamu. Jadi tidak salah. Semua jalani aja sudah. Mau apa kamu?
Hidup ini dijalani, mau miskin, mau kaya, mau bodoh, mau pintar, mau jadi ulama, mau jadi rakyat, mau jadi pemimpin, mau jadi presiden, mau jadi rakyat. Ya, jalani saja sudah. Karena hakikatnya jalan itu air, itu kan mencari apa? Mencari tujuan. Hidup ini kan menjadi tujuan. Kemana tujuannya kamu? Ke Allah. Ya sudah. Pelihara batasan hukum-hukum Allah, kamu akan sampai kepada tujuan. Jadi kalau air laut itu, air sungai itu mengalir ke laut, karena tujuannya di laut. Supaya apa? Supaya tadi tidak bau, tidak banyak nyamuk-nyamuk yang akan memudaratkan kepada manusia. Jelas? Ya. Wa 'alal warithi mithlu dzalik, dan demikian juga pewaris seperti itu juga. Ya. Jadi waris itu juga jangan dibebankan. Fa in arada fisalan antaradin minhuma, dan jika keduanya dalam penyapihan saling ridha di antara keduanya, wa tasyawurin, dan saling bermusyawarah, fala junah alaihima, maka tidak dosa baginya. Ini belum dia mengerti sih. Ya, belum mengerti kamu. Kalau keduanya ya ridha dan telah bermusyawarah, maka tidak ada dosa baginya. Ngerti? Tidak ngerti. Nah, fa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Dan jika kamu berdua, ya kamu menginginkan anak-anak kamu itu disusukan kepada orang selain daripada ibunya, paham? Fala junaha alaikum, ini tidak dosa bagi kamu. Dikembalikan lagi kepada Allah, fala junaha alaikum, tidak dosa bagi kamu. Artinya apa? Mengambil radha'ah, mengambil ibu susuan. Saya punya anak, istri Habib tidak mau menyusui karena sebab tidak ada air susunya misalkan. Ya, akhirnya anaknya Habib itu disusukan kepada perempuan yang lain. Yang orang lain ini bisa menyusukan anaknya Habib. Ya, biar Habib saya akan menyusukan anaknya Habib. Ya sudah, susukan ini. Ketika menyusui, katanya Allah SWT, idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Hendaknya kamu itu berikan bayarannya, upahnya. Kalau misalkan ini anak beli susu, ya 1 kilo sebulan habis untuk air susu, pas susunya dianggap 450, ya 450 itu bagi kepada orang yang menyusukan anaknya Habib. Pak Seket, paham? Ya, boleh tidak boleh? Boleh. Jadi kalau misalnya punya anak, ya punya anak susuan, disusukan anaknya Habib, disusukan disusukan oleh orang lain, dan orang lain ini punya anak, tidak tahunya Habib punya anak laki. Pas orang perempuan ini punya anak perempuan, ya itu tidak boleh dikawini. Kenapa? Ini saudara sesusuan. Jadi kalau ada orang mau menyusukan anak kamu, kamu harus tulis, ya ibu ini yang pernah menyusui. Jangan-jangan ada paradis. Ya, paradis ini ada orang laki-laki, ya kawin di satu desa. Habis kawin satu desa, kawin lagi satu desa yang lainnya, 2 desa kawin. Ketika ini sudah tumbuh dewasa, ini cara pacaran. Ya, cara pacaran. Sampai dia minta kawin. Katanya bapaknya, nak kamu sudah waktunya kawin. Kamu cari, aku carikan, atau kamu cari sendiri. Ya bah, sudah ada. Mana orangnya? Fulan. Ya Allah. Ya. Kenapa kamu harus cari itu? Sudah pacaran 5 tahun misalkan. Berat tak berat? Tanyakin, nak kamu pernah kenal sama laki-laki? Iya bah, mau pacar. Sudah pacaran 5 tahun. Tinggal kacang itu nak saudaramu, itu adikmu, itu kakakmu. Tidak boleh. Stres. Mangga namun abi ni boleh wah, enggak boleh. Karya salah na orang tak enggak boleh. Iya. Anaknya stres. Gara-gara apa? Sudah kesedung cinta,
sudah biasanya dia kawin, dipisah karena sebab ini bersaudara. Ya ada seperti itu. Ya. Ini memudahkan kamu untuk mengerti tentang masalah menyusukan anak kepada orang lain. Jadi kalau sudah disusui oleh orang lain, orang perempuan, kamu harus berkesanggupan memberikan upah kepada orang yang menyusui sebagaimana kamu membeli susu. Bahkan harus dilarang. Mau ini 500 misalkan susunya, kamu bayar 1 juta. Benih pada nyusu melolo tuh, ya. Ngelain cuma aja mas sudah. Dan sebagainya. Sebagaimana ibu itu pastinya. Wattaqullah. Karena itu bertakwalah kamu kepada Allah. Wa'lamu dan ketahuilah. Dengan sebab takwa itu annallaha bima ta'maluna khabir, bahwasanya Allah itu terhadap segala sesuatu maha melihat semua perbuatan kamu. Apa yang kamu berbuat Allah tahu. Makanya kalau kamu kawin ya lebih dari 1 hendaknya kamu ngasih tahu kepada suaminya, kepada istrimu. Ini kan artinya sampai ke sana Allah tuh. Tidak dibiarkan kamu untuk mencari istri 2, 3, 4 pas kemarin, enggak. Jika kamu kawin harus kasih tahu. Ya, jangan seperti para di sini tadi. Ya. Nah, ini kebaikan-kebaikan yang Allah ajarkan kepada kita dan semua amal kita itu pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala.